Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari berita soloroya.com. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa telah mendesak pemerintah agar segera memberikan kejelasan terhadap nasib tenaga honorer atau non-ASN teman-teman ya. Hal itu disampaikan karena pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya nomor 5 tahun 2014, instansi pemerintah pusat dan daerah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer atau non-ASN lagi, teman-teman ya. Ini ada desakan dari Komisi 2 DPR RI ya, Pak Saan Mustafa agar segera memberikan kejelasan, teman-teman ya. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, tersebut dijelaskan bahwa pegawai pemerintah tidak lagi diisi oleh tenaga honorer, melainkan hanya terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan PNS teman-temannya. Nah, Saan Mustafa juga berharap agar pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer juga dapat memperhatikan kesejahteraan mereka teman-teman ya. Memang untuk kesejahteraan sangat kurang sekali apalagi tenaga honorer yang ada di daerah-daerah teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali masalah ya, istilahnya kesejahteraannya kurang sangat sekali teman-teman ya. Kemudian menurut Saan Mustafa hal itu disebabkan karena banyak dari tenaga honorer tersebut yang sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk negara teman-teman ya. Jadi harus ada timbal baliknya, kata Pak Saan Mustafa. Kita berharap yang non-ASN atau tenaga honorer itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka. Seperti apa nantinya status mereka itu harus ada kejelasan teman-teman ya. Saan Mustafa saat kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kota Bandung pada Desember 2022 lalu teman-teman ya. Nah, kemudian Saan Mustafa menyampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI akan terus mengawal permasalahan tenaga honorer atau non-ASN teman-teman ya. Salah satu untuk realisasi untuk mengawal permasalahan tenaga honorer atau non-ASN tersebut yaitu dengan kunjungan kerja teman-teman ya. Kunjungan kerja ini maksudnya nantinya agar permasalahan yang ada di internal ya, di internal dari kepegawaian ya, nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPR ya, kalau ada temuan yang memang tidak signifikan teman-teman ya. Artinya nanti akan dibicarakan langsung ke Menpan RB sama BKN teman-teman ya. Melalui kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI jadi banyak mendapatkan informasi tentang masalah tenaga honorer atau non-ASN di Provinsi Jawa Barat teman-teman ya. Jadi itu fungsinya untuk kunjungan kerja teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk terus dilakukan, bahkan ada beberapa non-ASN yang mengabdi puluhan tahun dan itu tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah teman-teman ya. Ya memang seperti itu teman-teman ya, seharusnya seperti itu. Salah satu masalah tenaga honorer di Jawa Barat ya, contohnya tersebut adalah banyaknya non-ASN yang sudah berusia sepuh teman-teman ya. Berusia lanjut. Menanggapi hal itu, Setiawan Wang Saat Majah selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sesepuhnya usia para tenaga honorer tersebut itu yang membuat mereka kurang paham dengan sistem tes daring dan untuk mengikuti seleksi menjadi ASN teman-teman ya. Jadi teman-teman ya banyak usia lanjut ya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kemungkinan di daerah-daerah lain juga banyak sekali teman-teman ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera ya. Dari Aceh sampai Merauke pasti banyak yang ada di usia lanjut usia teman-teman ya. Banyak yang sepuh-sepuh teman-teman ya. Lanjut, kemudian salah satu kesulitan di sini adalah di mana ada tenaga honorer yang sudah berumur, mereka biasanya tidak begitu paham teknologi teman-teman ya. Jadi biasanya tidak begitu paham, kemudian disuruh mengikuti tes, nah itu juga agak tidak bisa teman-teman ya. Kemudian Setiawan juga mengungkapkan bahwa meskipun hal itu terjadi,
Memprov Jabar telah berupaya untuk membuatkan simulasi tes online untuk para tenaga honorer di lingkungan mereka dengan nama ASN Juara, teman-teman ya. Jadi Pemprov Jabar ini memberikan simulasi, teman-teman ya, untuk yang tenaga honorer yang tidak begitu paham dengan teknologi. Jadi mereka dengan nama ASN Juara, artinya biar bisa latihan, teman-teman ya. Simulasi tes pada ASN Juara tersebut tentunya dibuat semirip mungkin dengan tes online untuk menjadi ASN, teman-teman ya. Jadi dibuat semirip mungkin, teman-teman ya. Kemudian dengan demikian Setiawan berharap agar para tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang kurang paham terhadap teknologi akan siap jika suatu waktu ada tes untuk menjadi ASN, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini ada berita lagi dari bangkapos.com, teman-teman ya. Sudah kerja 10 tahun kini nasibnya terancam, teman-teman ya. Begini keluhan honorer yang diberhentikan tahun 2023, teman-teman ya. Keputusan pemerintah untuk menghapuskan honorer pada 2023 membuat para honorer khawatir mereka yang mengabdi lebih dari 10 tahun merasa terancam pekerjaannya, teman-teman ya. Mahen 28 tahun ya, seorang tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka cukup khawatir pada keputusan pemerintah yang akan menghapuskan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang, teman-teman ya. Itu tadi keliru, teman-teman ya. Jadi memang untuk usia lanjut ini banyak sekali, teman-teman ya, yang ada di daerah dan di provinsi manapun pasti ada, teman-teman ya. Artinya memang solusi segera harus didapatkan ya oleh dari DPR RI, BKN, dan Menpan RB. Semoga nantinya ada solusi yang terbaik untuk tenaga honorer yang ada di usia lanjut, teman-teman ya. Karena apa? Karena memang mereka sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, lebih dari 5 tahun ya, karena memang mereka sangat tegak dan disiplin dan mengikuti anjuran dari pemerintah ya, dan juga mereka sudah mengabdi di masyarakat bertahun-tahun ya. Semoga ada kejelasan dan semoga nantinya mereka jadi abdi negara, teman-teman ya. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.